format cawapres untuk dalam debat besok? Baik, terima kasih. Masing-masing sebenarnya sudah mengeluarkan jurus-jurusnya ya, untuk apa saja yang mereka akan sampaikan di dalam debat. Saya yakin nanti khusus Gibran yang akan disampaikan nanti pasti tentang makan siang gratis. Makan siang gratis. Kemudian kalau yang lain, kalau kita baca di visi misi masing-masing calon, secara normatif sama semua. Dari sisi peningkatan lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja, kemudian dari ekonomi digital, dari bagaimana mengoptimalkan APBN, kemudian mengoptimalkan ekonomi maritim, kemudian bagaimana meningkatkan kesehatan ibu dan anak, peningkatan SDM, itu semua ada. 3 visi misi saya baca semua ada, semua sama. Masing-masing, tapi bedanya masing-masing punya namanya program unggulan. Nah, yang menariknya di pasangan nomor 2 ini, program unggulannya makan siang gratis. Sekilas memang seperti mengada-ngada, tapi ini program kalau saya pelajari, itu di beberapa negara sudah dilaksanakan. Saya contoh ya, ini saya cerita dikit tentang makan siang gratis ya, ini menarik soalnya, karena pasti nanti akan disampaikan oleh Gibran. Di Amerika itu 2019, itu sekitar 2,2 miliar porsi makan siang gratis. Itu namanya National School Lunch Program. Jadi itu program siang gratis untuk masyarakat miskin di Amerika. Tapi dibagi 3 kategori nih. Kategori pertama yang mampu itu dikasih diskon 50% makan siang, tetap bayar. Yang sedikit lebih mampu, di bawah sedikit itu yang tengah-tengah itu bayarnya setengah. Nah yang miskin, yang di bawah garis kemiskinan Amerika itu gratis. Itu berapa biaya yang dikeluarkan Amerika? 2019 itu mereka mengeluarkan 14 miliar dolar. Itu dikali 15 ribu berapa? Hampir 300 miliar. 300 triliun. Jadi sepadan dengan nilai yang selama ini digembar-gemborkan oleh tim nomor 2. Nah, kenapa itu dilakukan di Amerika? Sama seperti yang diinginkan oleh pasangan nomor 2 ini adalah untuk meningkatkan gizi, nutrisi anak-anak. Nah, cuman apakah Indonesia sudah se-urgent itu untuk memberikan makan siang gratis, itu nanti mungkin akan perdebatan, dan saya nggak masuk ke substansi itu berhak masing-masing calon untuk menyampaikan programnya. Yang saya sampaikan adalah itu program sudah dilakukan di negara lain. Gitu. Jadi itu bukan yang pertama, dan saya yakin ya itu silakan apakah nanti dilanjutkan, kalau menang nanti publik tinggal melihat. Yang menarik nanti di Anies, secara detail menyebutkan ekonomi maritim di Selat Malaka. Nah itu tidak ada di pasangan yang lain. Nah ini kenapa saya perlu tekankan di sini. Di sini penting karena ini seperti terlupakan. Walaupun sudah dilakukan, misalnya penyediaan infrastruktur pelabuhan kontainer di sepanjang Selat Malaka, tapi belum optimal. Termasuk di Batam misalnya. Batam ini mungkin tidak akan disebut dalam debat nanti ya, maupun isu-isu yang terlalu kecil. Kepri ini kecil lah kalau kita bicara masalah-masalah nasional yang akan dibahas. Tapi dalam visi Anies, Amin ada mengoptimalkan Selat Malaka, itu sangat menarik, dan sebagai masyarakat Kepri tentu kita berharap itu bisa menjadi salah satu perhatian dan atensi dari masing-masing calon. Tapi intinya yang saya sampaikan adalah debat nanti, saya yakin ketiga-tiganya akan menampilkan performa terbaik. Pertama karena mereka sudah belajar visi misi yang mereka sudah susun. Mereka harus belajar, mereka harus tahu. Dan masing-masing punya program unggulan. Jadi saya yakin besok itu akan lebih sangat dinamis. Dari Ganjar belum disebutkan program unggulan. Ada 2 yang sudah, biar imbang. Oh iya, Ganjar. nomor 3. Maaf Mas Aproni. Nomor 3 sama. Jadi penciptaan lapangan kerja. Kemudian peningkatan ekonomi maritim. Dan juga mengoptimalkan APBN. Ya. Jadi sebenarnya kalau kenapa saya nggak sebut, sebenarnya sama. Intinya sama. Ketika pasangan concernnya sama itu. Satu yang menarik, Pak Ganjar mau melanjutkan IKN. Ya, itu juga penting untuk di state karena mau nggak mau IKN sudah terbangun dan itu harus dilanjutkan. Ya. Dan bagi tim Ganjar Mahfud, apa yang sudah dilahirkan oleh presiden sebelumnya tentu nggak mungkin dibatalkan.
kita sudah keluar uang sangat besar di situ. Ya. Tahun 2024 aja itu di APBN itu ada 40 triliun lagi untuk mengejar pembangunan Istana Presiden dan bangunan-bangunan lain, sehingga tanggal 17 Agustus 2024 itu kita sudah upacara bendera di sana. Ya, artinya ini akan menarik, masing-masing akan menyampaikan program unggulannya dan nanti kita akan lihat. Ya kalau Gibran, saya terus terang tidak underestimate sama Gibran ya, karena dia wali kota. Ya. Dia tahu bagaimana public speaking juga. Kalau terlihat seperti dia irit bicara, itu memang karakter dia. Tapi saya yakin di kepalanya ada banyak program. Ketika dia perkenalan pasangan capres-cawapres Gerindra waktu itu, dia sudah sampaikan ada kartu-kartu apa yang dia sampaikan. Itu salah satu program unggulan juga gitu. Dan itu akan dia sampaikan gitu. Jadi ini menarik. Terlepas dari apakah masing-masing calon itu tidak punya background ekonomi, di level mereka tidak perlu background ekonomi. Jadi nggak begitu tidak terlalu perlu. penting. Mereka main dari tataran kebijakan, Ya. tataran strategis. Tidak perlu lagi mereka harus punya background pendidikan, tidak perlu di level mereka. Ya, karena mereka yang mereka pikirkan adalah kebijakan bersama presidennya nanti. Jadi yang kita akan dengarkan adalah mereka mau buat apa dari sisi ekonomi. Tapi politik. bisa muncul peluang pertanyaan jebakan sehingga membuat yang ditanya itu seolah tidak mengerti mengenai ekonomi. Kan Nah, bisa juga. Pasti. Dalam debat biasa Masing-masing disah-sah dalam saja debat seperti biasa. Pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan, tapi misalnya ditanya soal bagaimana mengurangi Gini rasio, Ya. bagaimana mengurangi stunting misalnya, bagaimana meningkatkan penerimaan APBN, bagaimana meningkatkan GDP rasio terhadap investasi, bagaimana kita mencapai berapa persen, kita mencapai 1% investasi, kita butuh berapa, 1% pertumbuhan, kita Ya. butuh investasi berapa nih? Nah, Ya. kalau udah kayak gitu ditanya, Iya, nah itu tidak semua orang bisa jawab. betul. Apalagi di level orangnya tidak paham ekonomi makro dan ekonomi Yeah. bangunan. Jadi kalau itu muncul untuk jawaban untuk pertanyaan jebakan mungkin saja, gitu ya. Tapi substansinya nggak di situ, Nggak di situ ya. karena lebih ke kebijakan. Tapi nanti ini menarik kalau kita Yeah. lihat bagaimana masing-masing mungkin mengeluarkan ya mungkin peluru-peluru untuk menambah Jab-jabnya ya. jab-jab hook-hook kiri untuk menambah ini semarak suasana debat nanti besok malam. Ya, baik.